Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melan Sadan Halim dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Prodi S1 Manajemen. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan fungsi dalam ekonomi di mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Irvia Eriza. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan fungsi dalam ekonomi bisnis, yaitu fungsi linear. Fungsi linear diterapkan dalam ekonomi untuk memodelkan hubungan antara harga dan jumlah barang dalam fungsi permintaan dan penawaran. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan terbalik, yaitu jika harga naik, permintaan turun. Sementara fungsi penawaran menunjukkan hubungan searah. Jika harga naik, penawaran pun ikut naik. Kali ini kita membahas tentang fungsi linear pada permintaan. Fungsi linear pada permintaan adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah suatu barang yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Fungsi ini adalah suatu kajian matematis yang digunakan untuk menganalisa perilaku konsumen dan harga. Fungsi permintaan mengikuti hukum permintaan, yaitu apabila harga suatu barang naik, maka permintaan barang akan terus meningkat. Jadi, hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta memiliki hubungan yang terbalik, sehingga gradien dan fungsi permintaan akan selalu negatif. Kemudian, fungsi permintaan dapat digambarkan dalam bentuk kurva sebagai berikut. Nah, di sini bisa kita lihat di mana semakin naik harganya, permintaannya akan semakin turun. Karena ini kembali pada hukum tadi, di mana permintaan meningkat, harga pun terus meningkat. Kemudian bentuk umum fungsi permintaan dengan dua variabel bisa digambarkan sebagai berikut, di mana QD sama dengan A dikurang BPD, atau PD sama dengan min 1 per B dikali min A ditambah QD, di mana A dan B adalah konstanta, di mana B harus bernilai negatif. B sama dengan delta QD dibagi delta PD. Dan PD adalah harga barang per unit yang diminta. QD adalah banyaknya unit barang yang diminta. Serta syaratnya P lebih besar sama dengan 0, Q lebih besar sama dengan 0, serta DPD atau QD lebih besar dari 0. Berikut adalah contoh soal. Yang pertama, pada saat harga jeruk bernilai Rp5.000 per kilogram, permintaan jeruk tersebut sebanyak 1.000 kilogram. Tetapi pada saat harga jeruk naik menjadi Rp7.000 per kilogram, permintaan jeruk turun menjadi 600 kilogram. Buatkanlah fungsi permintaannya, di mana diketahui P1 sama dengan Rp5.000, P2 Rp7.000, lalu ada Q1 sama dengan 1.000 kilogram dan Q2 sama dengan 600 kilogram. Untuk menentukan fungsi permintaannya, maka digunakan rumus persamaan garis melalui dua titik, yaitu P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q1, Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Yaitu di mana P dikurang 5.000 per 7.000 dikurang 5.000 sama dengan Q dikurang 1.000 per 600 dikurang 1.000. Di mana P dikurang 5.000 dikali minus 400 sama dengan 2.000 dikali Q min 1.000 dikurang 400 P ditambah 2 juta sama dengan 2.000 Q dikurang 2 juta. Lalu 2.000 Q sama dengan 2 juta ditambah 2 juta dikurang 400 P. Di mana bisa didapatkan Q sama dengan 1 per 2.000 dikali 4 juta dikurang 400 P. Dan didapatkan lagi Q sama dengan 2.000 dikurang 0,2 P. Jadi dari kasus di atas diperoleh fungsi permintaan QD sama dengan 2.000 dikurang 0,2 P. Yang kedua ada fungsi linear pada penawaran. Kali ini kita masuk pada pembahasan tentang penawaran. Fungsi linear pada penawaran dalam ekonomi menggambarkan hubungan antara kuantitas barang yang ditawarkan oleh produsen dengan harga barang tersebut. Fungsi linear adalah bentuk sederhana di mana hubungan ini digambarkan sebagai garis lurus pada grafik. Ini sering digunakan dalam model ekonomi mikro untuk memudahkan analisis seperti dalam kurva penawaran. Fungsi penawaran dapat digambarkan dalam bentuk kurva sebagai berikut, di mana bisa kita lihat semakin naik harganya dan jumlah permintaannya pun ikut naik juga. Oke, kita masuk ke penjelasan. Fungsi penawaran linear dapat dinyatakan sebagai QS sama dengan A ditambah BPS, di mana A dan B adalah konstanta, di mana B harus bernilai positif.
dan B sama dengan delta QS per delta PS. PS adalah harga barang per unit yang diminta, sedangkan QS adalah banyak unit barang yang diminta. Syaratnya PS lebih besar sama dengan 0, QS lebih besar sama dengan 0, serta DPS per DQS lebih besar dari 0. Masuk ke contoh soal, pada saat harga gelas Rp3.000 per pieces, toko A hanya mampu menjual gelas sebanyak 100 pieces. Dan pada saat harga gelas Rp4.000 per pieces, toko A mampu menjual lebih banyak, menjadi 2.000 pieces. Buatkanlah fungsi penawarannya. Dan di mana diketahui P1 sama dengan 3.000, P2 sama dengan 4.000, lalu ada Q1 sama dengan 100 pieces, dan Q2 adalah 200 pieces. Untuk menentukan fungsi permintaannya, maka digunakan rumus persamaan garis melalui dua titik, yakni P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Lalu kita masukkan angkanya, itu adalah P dikurang 3.000 per 4.000 dikurang 3.000 sama dengan Q dikurang 100 per 200 dikurang 100. Lalu didapatkan P dikurang 3.000 dikali 100 sama dengan Q dikurang 100 dikali 1.000. Menjadi 100P dikurang 300.000 sama dengan 1.000 Q dikurang 100.000. Lalu didapatkan 1.000 Q sama dengan 300.000 plus 100.000 plus 100P. Lalu 1.000 Q sama dengan 400.000 ditambah 100P. Lalu dapatkan Q sama dengan 1/1000 dikali 400.000 ditambah 100P. Lalu didapatkan hasil akhirnya Q sama dengan 400 plus 0,1P. Jadi dari kasus di atas diperoleh fungsi permintaan QS sama dengan 400 dikurang 0,1P. Dari kesimpulan tersebut didapatkan bahwa fungsi linear merupakan model sederhana dan efektif dalam ekonomi mikro untuk menggambarkan hubungan antara P dan kuantitas, di mana harga dilambangkan sebagai P dan kuantitas atau jumlah digambarkan sebagai Q pada fungsi permintaan dan penawaran. Ini memungkinkan analisis pasar yang mudah, terutama dalam menentukan keseimbangan dan dampak perubahan ekonomi. Fungsi ini digunakan untuk mengevaluasi perubahan harga kebijakan seperti pajak atau subsidi dan elastisitas. Grafiknya menunjukkan kurva permintaan miring turun dan penawaran miring naik, dengan titik potong sebagai keseimbangan, dan asumsi linear tidak selalu realistis di dunia nyata, di mana hubungan bisa non-linear akibat faktor eksternal seperti inflasi atau preferensi, dan perlu data empiris untuk akurasinya. Baik, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.